sudah diajarkan sedemikian rupa bagaimana cara makan, bagaimana cara kita minum di dalam Alkitab. Nah, ajaran yang datang belakangan mencomot firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Lalu mereka seolah-olah berkata ini milik kami. Padahal itu diatur, di sana diatur makan apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Yang sangkut pautnya nantinya adalah dengan kesehatan kita. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini sering sekali kita baca, sering kita dengar, dan sering kita melihat. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah firman Tuhan yang sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita baca, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita beritakan kepada orang lain, orang yang belum mengalami Tuhan, orang yang masih hidup di dalam tradisi-tradisi dunia ini, tradisi agama, ikatan agama, ataupun ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Yesus Hamasiah berkata, ajaran yang bukan berasal dari Bapa itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ajaran itu yang menjadi permasalahan kita umat manusia yang hidup di tahun 2022 ini. Betapa banyak orang di sekitar kita hanya melihat hal-hal yang kelihatan. Betapa banyak orang di sekitar kita yang selalu memperhatikan tradisi, dan tradisi. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bukan apa yang kelihatan, yang dilihat oleh Tuhan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Sering sekali yang kelihatan itu adalah dibungkus, ya, ditutup rapi, ditutup rapat, dibersihkan, didandan sedemikian rupa, ternyata dalam tidak pernah diperhatikan, dalam tidak pernah didandani. Akhirnya keluarlah hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di luar dipercantik, di luar diperindah, pakaian dikasih pakaian yang bagus-bagus, elok, cantik, dilihat, dipandang oleh mata. Kalau di dalam iman percaya saya yang lama Bapak Ibu, dikatakan kecantikan itu bukanlah terletak pada pakaian dan wajahnya, tetapi kecantikan itu terletak pada adab dan ilmunya. Adab budi pekerti, akhlak itu harus dinomorsatukan, saudaraku. Ya, harus dinomorsatukan. Kita melihat bagaimana ahli Taurat jauh-jauh datang dari Yerusalem ke Galilea hanya untuk mengingatkan Yesus Hamasiah. Bagaimana para murid ketika mereka makan, ketika mereka minum, tidak pernah mereka mencuci tangan. Ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini diperhatikan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jauh-jauh mereka datang dari Yerusalem ke Galilea hanya untuk mengingatkan Yesus Hamasiah supaya memperhatikan para murid yang makan tidak membasuh tangan. Nah, yang makan tidak membasuh tangan. Jauh-jauh mereka datang hanya untuk mengingatkan hal-hal itu Bapak Ibu. Hanya untuk mengingatkan hal-hal lahiriah. Dan ini bukan sekali mereka adu argumen dengan Yesus Hamasiah. Banyak sekali. Salah satunya bagaimana di hari Sabat Yesus Hamasiah menyembuhkan, mendoakan orang sakit. Orang Farisi, orang Saduki, mereka ahli Taurat tidak senang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Hamasiah di hari Sabat. Ya, mereka beranggapan bahwa Yesus Hamasiah telah melanggar tradisi nenek moyang mereka. Melanggar tradisi nenek moyang. Jarang sekali mereka berkata ini sudah melanggar aturan Tuhan, melanggar tradisi Tuhan. Terjadi argumentasi dengan Yesus. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, mereka tidak bisa menyamai pengetahuan mereka dengan Yesus Hamasiah. Tidak sebanding. Karena semua hikmat, semua pengetahuan ada
pada diri Yesua HaMasiah. Maka ketika saudara dan saya percaya kepada Yesua HaMasiah, cahaya ilahi itu akan ada pada kita. Dan nur itulah yang akan membukakan, menyingkapkan apa yang terselubung selama ini di dalam hati dan pikiran kita. Nah, ketika ahli Taurat datang dari Yerusalem ke Galilea, lalu bertanya mengenai para murid Yesua makan tidak cuci tangan. Apa jawab Yesua? Mereka berkata, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesua dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Apa jawab Yesua? Lalu Yesua memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Yesua tidak langsung menjawab pada mereka, Bapak Ibu. Dipanggil dulu orang banyak, dikumpulkan. Orang-orang di sekitar itu dipanggil, dikumpulkan, lalu diberikan tausiah. Supaya apa? Mereka mendengar. Apa maksud dan tujuan ayat itu? Supaya kita tidak lagi hidup di dalam adat istiadat, sementara kita tidak pernah memperhatikan firman Tuhan. Yesua HaMasiah memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan perhatikanlah. Dengar dan perhatikanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah membuat orang-orang Farisi sakit hati? Yesua menjawab, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habakkuk, mereka selalu memperhatikan apa yang diperhatikan oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Tradisi-tradisi nenek moyang itu yang diperhatikan, sementara firman Tuhan yang berasal dari Bapa di surga itu tidak mereka perhatikan. Maka Yesua berkata itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya agar tidak terjadi kegalauan, kegelisahan dan kekacauan di bangsa dan negara ini. Itu harus diperhatikan. Apa yang menajiskan orang? Apa yang menajiskan orang itulah perkataan-perkataan kita yang tidak mencerminkan karakter HaMasiah. Sumpah serapah, iri hati, dengki, kata-kata kotor yang membuat orang sakit hati ketika mendengar perkataan kita. Ini yang menajiskan orang. Bukan berarti juga kita boleh makan semaunya kita, Bapak Ibu. Kita boleh makan sebanyak-banyaknya. Tidak. Makan dan minum memang tidak ada urusannya dengan keselamatan. Karena yang membuat kita masuk surga dan tidak masuk surga adalah bukan pada makan dan minum, tetapi pada iman kita. Iman kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Yesua HaMasiah, firman yang hidup, maka kita makan pun itu, kita pasti masuk surga. Tetapi jangan gara-gara firman ayat ini kita makan seenak kita. Kita makan semau kita, semuanya kita hambat. Seharusnya hidup kita masih ada 1, 2, 3 tahun lagi. Sekarang kita sudah meninggal. Dan itu menjadi hambatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Untuk kita beritakan Injil. Karena kita cepat dipanggil oleh Bapa. Maka jaga kesehatan. Bukan berarti ketika firman Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Lalu kita makan dan minum sepuasnya, makan dan minum semaunya kita. Itu juga tidak boleh, Bapak Ibu. Sudah diatur sedemikian rupa masalah kita makan dan minum di dalam imamat. Nah, inilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita dari seberang. Mereka sangat memperhatikan hal itu. Nah, mereka berpikir orang Kristen itu makan semaunya, ya, minum seenaknya. Sudah ditulis, ya, sudah diajarkan sedemikian rupa bagaimana cara makan, bagaimana cara kita minum di dalam Alkitab. Nah, ajaran yang datang belakangan mencomot firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Lalu mereka seolah-olah berkata ini milik kami. Padahal itu diatur, di sana diatur makan apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Yang sangkut pautnya nantinya adalah dengan kesehatan kita.
Makanya banyak sekali di antara kita Bapak Ibu stroke. Kenapa stroke? Kita tidak menjaga makanan. Yang kedua, kenapa stroke? Kita tidak menjaga hati. Hati kita penuh dengan iri, penuh dengan dendam, penuh dengan dengki, maka kita lambat laut itu akan melahirkan penyakit-penyakit jasmani. Kanker, kita akan mengalami stroke, dan kita akan mengalami kelumpuhan-kelumpuhan yang lain karena kita tidak menjaga makan dan minum, dan kita tidak menjaga hati kita. Maka dikatakan dalam Mazmur, hati yang gembira adalah obat yang mujarab, bagaikan obat yang mujarab. Kita jaga hati. Nah, karena dari sinilah semua timbul kewaspadaan. Semua timbul di sini. Makan minum sudah diatur sedemikian rupa di dalam imamat. Ya, sudah diatur. Nah, yang diatur itu yang diambil oleh saudara kita, tapi mereka tidak mengambil semuanya. Yang mereka ambil itu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, tidak boleh makan ular. Padahal secara sembunyi-sembunyi Bapak Ibu, mereka banyak sekali makan hal-hal yang dilarang itu. Ya, artinya apa Bang Pedi? Ya munafik. Ya, artinya munafik. Padahal kalau kita perhatikan, lele juga tidak boleh makan. Nah, makanan yang tidak bersisik tidak boleh makan. Udang, kepiting, bahkan kita juga merokok sebenarnya juga tidak boleh. Nah, Bapak Ibu para pencinta Jilha Baget, mari kita selalu melihat hal-hal yang batiniah, bukan hal-hal yang lahiriah. Nah, biarkan mereka seperti itu. Tugas kita bagaimana kita bisa menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan, seperti yang sering saya katakan, agar orang-orang tidak hidup dengan adat istiadat dan tradisi yang ada yang melampaui firman Tuhan. Ya, adat istiadat tradisi juga itu bagus, itu penting, tetapi jangan sampai adat istiadat dan tradisi yang ada melampaui firman Tuhan. Saudaraku para pencinta channel Jilha Baget, kiranya video kali ini mencerahkan teman-teman saudara kita dari seberang. Mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan kritis. Ini firman Tuhan yang sangat sederhana, mudah dipahami, mudah dimengerti, tanpa ada embel-embel di dalamnya, tanpa ada lika-liku. Ya, begini firman Tuhan berkata, begini kita lakukan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.